أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نفس ذائقة الموت. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوص. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah 7 hari atas meninggalnya Ibunda Karsumi binti Warjan, dan yang terutama sahibul musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan teruntuk almarhumah mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan kuburnya dan kuburnya dijadikan taman-taman dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja, setuju? Setuju tak? Singkat, padat dan berisi ya. Sudah ketentuan kita bahwa kita semua pasti akan mati, betul? Tidak Pak RT, Mak? Ada Pak RT? Ada. Pak RW? Mati. Ada Pak RW? Ada. Bapak-bapak, Ma? Ibu-ibu, Ma? Semuanya bakal, Ma? Ustaz? Kaget Ustaz. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Siapa baik pasti bakal mati. Namun sudah siapkah kita menghadapi yang namanya kematian tersebut? Ibunda Karsumi, beliau sudah mendahului kita. Saya sedih mendengar kematian beliau, karena pada sore harinya saya bertemu dengan beliau di rumah ini. Bertemu dengan beliau sedang sakit. Sehabis dari rumah sakit, maka Pak Jono memanggil saya untuk datang ke sini untuk melihat keadaan Ibu Karsumi. Ibu Karsumi sedang payah ya. Sedang kesusahan, beliau habis dari rumah sakit ya. Saya bilang kepada Pak Jono, tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Rupa-rupanya pas malam beliau berbicara dengan anak beliau ya, ngobrol dengan anak beliau, menghembuskan napas yang terakhir. Saya senang mendengarnya bahwa kalimat yang dia ucapkan, ya Allah, kata Pak Mas Jono, berarti mudah-mudahan Ibu Karsumi ini atas izin Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, dan semua yang hadir di sini matinya pun dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang kita harapkan. Memang ada Pak, memang ada Bu. Kadang orang itu dari muda, dari kecil sampai muda sampai tua, dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin lain sebagainya. Tetapi di akhir hayat hidupnya dia melakukan amalan perbuatan neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka.
Ada yang amalannya yang selalu meresahkan masyarakat, selalu minum-minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, namun di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Maka yang terpenting akhir dari kehidupan kita, betul tak? Makanya kita jangan sombong, merasa kita banyak ibadah, banyak rajin baca Quran, banyak rajin puasa dan lain sebagainya, kemudian kita sombong, memandang sebelah mata kepada orang-orang yang berbuat jahat, memandang sebelah mata kepada orang-orang yang jahat. Misalkan orang yang tidak pernah sholat, ya, merasa diri kita karena dekat dengan Allah, padahal belum tentu. Karena apa? Di dalam hatinya ada kesombongan. Hati-hati makan. Inilah penyakit yang berbahaya. Iblis dikeluarkan dari surganya Allah. Kenapa? Karena dia merasa angkuh, merasa sombong. Iblis. Berarti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai hati yang sombong, takabur, berarti iblis. Ya, gitu. Kesalahan iblis cuma satu kali, Pak. Dia tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Itu kesalahannya cuma satu kali. Iblis bukannya tidak mampu. Iblis bukannya tidak berilmu. Iblis adalah berilmu. Iblis dekat dengan Allah. Bahkan iblis itu memimpin para malaikat dunia. Kepalanya malaikat dunia itu dipimpin iblis dulunya. Malaikat dunia itu dipimpin oleh iblis karena iblis tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hilangkan sifat sombong kita, merasa banyak ibadah, merasa banyak puasa, banyak sedekah dan lain sebagainya. Kalau kita mempunyai perasaan seperti itu, hilanglah amal kita. Maka sudah kepastian setiap manusia itu sudah janji Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Pasti yang namanya kita makhluk hidup ini pasti diuji. Betul tak, Pak? Bapak-bapak yang punya istri pasti diuji, betul? Entah itu istrinya yang cerewet, yang rewel, ya, pasti diuji, ya. Sabarkah kita menghadapi istri tersebut? Begitupun sebaliknya, seorang suami, seorang istri akan diuji tentang suaminya. Ya. Ini sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana kita menyikapi hal tersebut, ujian tersebut? Apakah itu peringatan? Apakah itu azab? Ya. Kalau bagi orang-orang yang beriman, itu adalah peringatan. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, ujian adalah peringatan. Ya. Peringatan untuk menguji keimanan seseorang. Ya. Maka kita apabila ditimpa hal tersebut, maka kita bersabar. Intinya kita bersabar. Mudah-mudahan keluarga besar dari Bapak Jono ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan almarhumah ini ditempatkan di tempat yang layak, ya, karena anak-anaknya selalu mendoakan, ya, apalagi doakan oleh orang banyak seperti ini.
Karena apa? Kata Nabi dalam kitab Nasaihul Ibad, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikal mughawis. Keadaan mayat di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam meminta tolong. Meminta tolong dengan siapa? Meminta tolong kalau dia ada suaminya dengan suaminya. Meminta tolong kalau dia ada anaknya dengan anaknya. Dengan apa ditolong? Dengan doa, dengan sedekah, dengan amal soleh. Makanya di sini bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Karena letaknya bulan Sya'ban antara Rajab dan Ramadan. Sering lalai kita bahwa di bulan inilah amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini Rasul itu banyak berpuasa. Makanya ulama-ulama terdahulu di bulan ini mereka banyak berbuat kebaikan, mulai membaca Quran, berpuasa, bersedekah, ya. Karena bulan ini adalah bulan untuk mempersiapkan masuknya bulan Ramadan. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyirami. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen. Ya, ini. Makanya di bulan ini perbanyak amal kebaikan kita. Amalan-amalan kita diangkat oleh Allah. Pernah Rasul ditanya, ya Rasul, engkau berpuasa di bulan ini lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Dijawab oleh Nabi, karena aku menginginkan apabila amalku diangkat oleh Allah, aku sedang berpuasa, kata Nabi. Ya, karena bulan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kita. Ya, mudah-mudahan almarhumah Ibu Karsumi ini amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya dan atas bantuan dari anak-anaknya. Ya, ini dari ayah, dari anaknya, kemudian dari suaminya, ya, didoakan sedekah atas nama Ibu Karsumi. Karena sedekah inilah, ya, yang sungguh luar biasa. Orang mati saja, Pak, ingin dihidupkan. Untuk apa? Dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nafkahkanlah sebagian harta yang kalian miliki sebelum datang kepada kalian salah seorang dari kalian kematian. Ya. Lalu mereka berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka berkata, ya Allah, mengapa tidak engkau tangguhkan kematianku barang sesaat saja, di waktu yang dekat saja. Ya. Mereka minta dihidupkan walaupun sesaat, Pak. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, agar bisa bersedekah. Agar bisa bersedekah. Orang yang mati, orang yang meninggal itu ingin dihidupkan walaupun sesaat. Untuk apa dia ingin dihidupkan? Bukan untuk melakukan sholat, bukan untuk melakukan ibadah haji, tetapi fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ini adalah firman Allah, yakni hendak bersedekah. Berarti sungguh luar biasa sedekah ini, ya, bisa menolak bencana bagi orang-orang yang hidup. As-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-judam wal baras.
Ya, amalan sedekah itu bisa menolak 70 macam bencana. Itu amalan sedekah. Di antaranya penyakit yang paling ringan adalah penyakit kusta dan penyakit belang. Cukup, selesai. Sudah, jadilah ya. Terus, jadilah, terus lama-lama. Ya. Jadi yang terpenting pesan kepada anak-anak beliau. Masihkah kita seorang anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Masih, Pak. Kita masih diberikan kewajiban oleh Allah. Apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, baik itu ayah, baik itu ibu kita, kalau kita sebagai anak, tetaplah kita harus berbakti. Apalagi dulunya kita sering menyakiti hati orang tua. Dahulunya kita sering membuat kecewa orang tua kita. Kemudian sebelum kita meminta maaf, sebelum kita meminta ampun, sebelum meminta maaf kepada orang tua kita, meninggallah dulu orang tua kita, baik ibu kita. Maka bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika itu ada seorang dari Bani Salimah datang, "Ya Rasul, masihkah ada untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia?" Dijawab oleh Rasul, "Ya, masih." Apa dijawab oleh Rasul? "Hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya." Ya, memintakan ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian jalankan wasiat orang tua kita. Kalau ada wasiat, apa wasiat orang tua kita? Jalankan. Kemudian hendaklah kita hubungkan kekerabatan antara saudara kita. Jangan kita putuskan persaudaraan, hubungkan kekerabatan. Kalau kita ingin dikatakan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ya, hubungkan kekerabatan antara saudara-saudara kita. Lalu hormati teman-teman ayah atau teman-teman ibu kita. Kalau kita ingin menjadi anak yang dikatakan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ini jalankan wasiatnya, hubungkan kekerabatan, kemudian hormati teman-teman dari ibu kita, hormati teman-teman dari ayah kita. Kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua atau salah satu dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk keluarga ahli musibah. Ini saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala